Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Sukma Laili, yang akan menjelaskan materi penerimaan dan penggunaan anggaran. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita hari ini di sini ada menjelaskan pengertian anggaran, jenis-jenis anggaran, prosedur penerimaan anggaran, dan prosedur penggunaan anggaran. Hari ini kita belajar tentang budgeting. Apa itu budgeting dan sepenting apa sih budgeting itu? Kita akan bahas setelah ini. Budgeting atau anggaran yaitu merupakan suatu bisnis atau perusahaan harus memiliki perencanaan. Jadi, apabila suatu perusahaan harus mempunyai perencanaan atau anggaran sebagai bentuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Definisi dari anggaran ini sendiri yaitu di sini ada menurut Munandar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua menurut Nafarin, anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Biasanya anggaran ini dinyatakan dalam satuan moneter, tapi bisa juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Yang ketiga ada menurut Mulyadi, anggaran merupakan sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kualitatif dan diukur dalam satuan moneter standar. Satuan ukuran lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam 1 tahun. Jadi kesimpulannya di sini, anggaran merupakan suatu rencana dalam suatu kegiatan tertentu mempunyai jangka waktu, misalnya dalam 1 tahun. Manfaat mempunyai anggaran atau membuat anggaran di sini yang pertama adanya perencanaan terpadu. Lalu kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Ketiga sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang keempat sebagai alat pengawas kerja, dan yang kelima sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Jadi sangat bermanfaat sekali apabila kita buat adanya anggaran ini sangat bermanfaat sekali. Tujuan penyusunan anggaran. Untuk tujuan penyusunan anggaran, yang pertama yaitu menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Lalu yang kedua, mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait hingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan. Yang ketiga, tujuan penyusunan anggaran yaitu menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang kelima, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Dan berikutnya yang terakhir, menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Inilah tadi merupakan tujuan penyusunan anggaran. Kita lanjut, ada jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran yang akan dibahas di sini ada 14 macam. Yang pertama ada anggaran penjualan, yaitu merupakan suatu anggaran yang menjelaskan secara detail mengenai penjualan di masa yang akan datang. Jadi di kedepannya kita akan mengadakan penjualan, maka diadakanlah anggaran pada masa yang akan datang. Dalam anggaran tersebut tertuang mengenai jenis barang, jumlah, harga, waktu, dan tempat penjualan. Jadi semua direncanakan, yaitu dianggarkan. Tentang penjualan, jadi dinamakan anggaran penjualan.
Berikutnya ada anggaran produksi. Ini kaitannya dengan perusahaan produksi ya, biasanya perusahaan manufaktur atau produksi barang. Anggaran produksi di sini adalah jenis anggaran yang menjelaskan tentang rencana unit yang diproduksi secara periode anggaran. Perhitungan taksiran produksi ditentukan sesuai dengan rencana penjualan dan persediaan yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku di sini yaitu pada anggaran biaya bahan baku dijelaskan tentang taksiran bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi yang dinyatakan dalam satuan uang dan kuantitas bahan baku. Jadi berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, berapa jumlahnya pada periode tertentu itu dianggarkan jumlahnya. Lanjut, berikutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung yaitu pada anggaran tenaga kerja langsung dijelaskan tentang taksiran biaya tenaga kerja langsung selama periode anggaran. Anggaran ini juga menjadi dasar penyusunan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Untuk menyusun anggaran ini biasanya digunakan dua macam cara, yaitu upah per unit, produk, dan upah per jam. Anggaran tenaga kerja langsung ini yaitu tenaga kerja langsung, orang yang langsung melaksanakan proses produksi, maka dikenakanlah biaya tenaga kerja langsung sehingga dianggarkan berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan pada saat melakukan proses produksi. Ini dinamakan anggaran tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada anggaran overhead pabrik. Pada anggaran overhead pabrik dijelaskan anggaran tentang taksiran biaya overhead pabrik selama periode anggaran. Anggaran ini juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran kas dan anggaran laba rugi. Berikutnya ada anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah anggaran yang merencanakan secara detail berapa besar nilai persediaan untuk periode yang akan datang. Jadi jumlah persediaan yang akan disediakan pada periode yang akan datang itu dianggarkan juga. Namanya masuk ke dalam anggaran persediaan. Pada perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama ada persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Lanjut, berikutnya ada anggaran biaya produksi. Di dalam anggaran biaya produksi terdapat anggaran biaya pemasaran dan juga anggaran biaya administrasi umum, di mana masing-masing menjelaskan tentang taksiran biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya umum. Anggaran ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun anggaran kas dan anggaran laba rugi. Berikutnya ada anggaran program. Anggaran program adalah anggaran yang dibuat berdasarkan program utama sebuah perusahaan, baik itu program penelitian maupun program pengembangan. Kita lanjut. Berikutnya ada anggaran tanggung jawab. Tanggung jawab dibuat berdasarkan pusat pertanggungjawaban pada sebuah perusahaan, baik itu program penelitian maupun program pengembangan. Lanjut lagi, berikutnya ada anggaran pengeluaran modal. Dalam anggaran pengeluaran modal dijelaskan tentang rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran yang dibuat berdasarkan proyek penjualan. Anggaran kas yaitu merupakan pada anggaran kas terdapat informasi tentang taksiran sumber dan juga penggunaan kas selama periode anggaran. Anggaran kas dibuat berdasarkan anggaran operasi dan pengeluaran modal. Menyusun anggaran kas adalah hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjaga likuiditas organisasi atau perusahaan tersebut. Anggaran kas biasanya digunakan untuk menyusun anggaran neraca. Kita lanjut, ada anggaran laba rugi. Dalam anggaran laba rugi terdapat informasi tentang taksiran laba atau rugi perusahaan selama periode anggaran. Anggaran ini dibuat berdasarkan anggaran operasi dan kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran neraca yaitu merupakan anggaran yang dijelaskan tentang rencana posisi keuangan. Posisi keuangan ada berupa aktiva, utang, dan modal. Perusahaan pada awal dan akhir periode anggaran, pembuatan anggaran neraca disusun berdasarkan anggaran kas dan anggaran laba rugi.
Anggaran neraca nantinya akan digunakan untuk menyusun anggaran perubahan posisi keuangan perusahaan. Berikutnya ada anggaran perubahan posisi keuangan. Untuk anggaran perubahan posisi keuangan, dalam anggaran posisi keuangan dijelaskan tentang rencana perubahan utang, aktiva, modal perusahaan selama periode anggaran. Penyusunan anggaran ini berdasarkan anggaran neraca perusahaan. Itulah tadi pembelajaran kita tentang anggaran. Jadi anggaran ini sangat penting dilaksanakan baik untuk perusahaan, tidak untuk perusahaan saja, tetapi untuk kita pribadi pun sangat memerlukan anggaran atau budgeting untuk memperkirakan apapun langkah kita, kegiatan kita yang akan kita lakukan, rencana kita yang akan datang, itu akan kita buat berdasarkan anggaran. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.